Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Kasih karunia Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita kapanpun, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita. Tetap semangat. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa perkataan dan perbuatan Yesus hanya dapat kita pahami dalam terang iman. Kadang perkataan Yesus itu tidak mampu kita pahami. Kadang perkataan Yesus begitu keras dan tegasnya. Tapi perkataan itu membawa keselamatan bagi kita. Dan sekali lagi, hanya mampu kita pahami perkataan-perkataan itu dalam terang iman. Maka mari kita terus menjalin persatuan dengan Dia, tinggal bersama dengan Dia dan mendengarkan Dia, agar kita dapat memahami perkataan-perkataannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kasih Yesus begitu mendalam dalam hidup ini, sehingga akal budi kita seringkali tidak dapat memahaminya. Bahwa Dia mengasihi kita dengan jalan penderitaan. Dia mau menunjukkan kepada kita ketika kita mengasihi orang lain, kita harus mengambil jalan penderitaan. Kita harus mengorbankan hidup kita. Kita tidak hanya berpikir tentang hidup kita, tapi untuk kebaikan bersama. Hal ini yang dilakukan oleh Yesus. Maka Dia berkata kepada para murid bahwa, "Camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Sungguh luar biasa. Sekali lagi Bapak, Ibu, kita tidak hanya, Yesus mengajarkan kepada kita tidak hanya berpikir tentang keselamatan sendiri, tapi juga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka pemberian diri adalah salib. Bahwa mengikuti Dia tidak hanya mulus, tapi ada kerikil-kerikil tajam. Tapi di balik kerikil-kerikil tajam itulah kita mampu melihat pemberian diri Allah sembari kita mengikuti Dia. Bahwa Dia yang pertama-tama mengorbankan hidupnya demi Anda dan saya. Maka kita juga harus melakukan hal demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan mereka kekuatan, dampingi mereka, agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu. Dan kalau boleh Tuhan, Kau jamah dan Kau sembuhkan mereka. Angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Biarlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sedang sakit, dan sembuhkan mereka. Kami puji Engkau Bapa, ini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.